akhirnya Iya. sukses kayak Mas Uya ya. Alhamdulillah, Pak. Itu. Ini luar biasa. Ini jago gimmick, Iya. ya, jago setting, Iya. nggak pernah kehabisan akal. Raja settingan kata orang. Raja Iya, settingan. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali kita menuju ke Dr. Muldoko Channel. Seperti janji saya yang lalu, bahwa di Muldoko Channel ini Anda akan ketemu banyak sekali orang-orang hebat. Kalau minggu yang lalu, saya hadapkan kepada kalian para budayawan saat ini ada tamu yang ciamik banget, nggak asing karena dia orang yang sering mundar-mandir di layar kaca ya, dan juga di media sosial. Kita kenalkan mereka, kita kenalkan dia lah, bukan mereka. Satu aja soalnya. Satu-satu ya. Ya. Ini dia, Uya. Siap, Pak Muldoko. Siap, luar biasa. Rambutnya udah ngeri, rambutnya udah tentara banget ya. Hari ini mau ada Pak Muldoko, biasa kan saya di ke bawah tuh. Oh gitu. Sekarang saya sisir. Wes. Keren banget, Mas. Iya. Kenapa sampean tuh ganti nama? Ganti nama ya? Nah, dari Surya Utama ke Uya Kuya. Oke, jadi gini, Pak. Tapi sebelumnya, Iya. biar saya tahu persis Anda, ini ternyata aslinya juga dari Kediri nih. Satu, iya Bapak saya lahir Kediri, Pak. Makanya bentuknya kayak tahu kuning juga gitu. Tahu kuning, tahu Kediri ya. Lu jauh dulu. Iya, Kenapa Surya itu? Utama. Jadi Uya tuh nama panggilan saya waktu kecil. Oh, Nah, oke. kalau Kuya itu waktu saya siaran di radio S, Mas punya almarhum Sis NS. Oh, oke. Dia ngasih nama, Uya harus ada nama panggungnya siapa? Nama Uya Kuya gitu. Dia ngasih beliau. Si Masis ya, Iya. almarhumnya. Tapi- Kita sangat dekat dengan beliau juga itu. Masis ya. Nah, Iya. Jadi beliau yang ngasih nama saya Kuya. Atau ada hitung-hitungan feng shui-nya. Feng Shui-nya enggak, cuman kalau saya bikin sendiri Feng Shui-nya, Pak, menurut filosofi saya. Kuya tuh orang bilang kura-kura. Oh, Ya, oke. kura-kura kan panjang umur, Pak. Iya. Insya Allah panjang umur. Oh iya. Makanya awet muda terus ya. Iya. Gitu. Sebagai artis yang serba bisa, Iya. bagaimana sebenarnya sejarah dan perjalanan karir Uya Kuya ini? Biar Anda semuanya tahu. Iya. Pasti menarik ini. Saya tuh dulu sebetulnya bukan lahir dari keluarga seniman. Bapak saya orang di departemen keuangan, ibu saya notaris. Terus keluarga semua juga dokter semua. Oh. Nah, tapi dulu saya terjun ke dunia seni itu nggak disetujuin, ditentang. Iya. Ngeband dulu, Pak, Iya. ngeband, nyanyi itu diem-diem. Iya. Dimarah-marahin sampai akhirnya saya kuliah sampai tetap ngeband tuh itu diem-diem, Pak. Karena pertama kali saya dulu rambut diwarnain diusir dari rumah, Pak. Diusir deh. Karena orang tua dulu kita, Iya. kalau urusannya olahraga, Iya. urusannya seni budaya, itu kayaknya resisten banget gitu ya. Bener, kayaknya mau jadi apa kamu gitu kan. Iya. Nah, sampai akhirnya saya lulus kuliah. Ya, dulu saya kuliah di Stekpi, terus di UI sama di Interstudy. Terus saya tiga-tiga saya dobelin tuh, Pak. Oke. Nah, lulus udah ibaratnya ijazahnya udah saya kasih ke orang tua nih. Nih ijazah udah jadi sarjana ilmu politik gitu kan. Udah, tapi tetap nggak boleh katanya. Kerja, ya udah saya kerja dulu sempat di Marubeni terus Jepang, terus sempat jadi analis dulu. Jadi kerjanya yang serius yang bukan saya banget itu. Kerja tapi di situ saya kayaknya nggak bisa kerja sama orang. Dari situlah saya akhirnya buat Tofu, terus rekaman diterima label meledak tuh grup saya Tofu. Jadi artis. Dan saya keluar dari perusahaan itu juga orang tua saya juga pasti marah. Tapi akhirnya nggak tahu karena jiwa kita di situ, akhirnya ya saya jalanin ya bisa sampai sekarang. Orang tua akhirnya justru bersyukur bahwa ya kamu memilih yang tepat. Ya, tapi saya melihat ya, saya analisa gitu. Kenapa ya artis, pelawak itu cerdas ya? Nggak tahu ya, emang Iya, gitu. cerdas. Iya. Iya. Saya amati itu ya. Iya. Seperti kalau gojekan gitu kan. Iya. Ciri-ciri orang cerdas itu tidak pernah kering ya. Dari apa itu, dijawab pertanyaan apa, ditanya apa aja itu
selalu muncul dengan tiba-tiba. Iya. Ini bentuk kecerdasan ya. Kalau saya bilang sih ini kebiasaan, karena kita public speaking kita tuh terbiasa dari sehari-hari kita ngomong. Kita kan kayak saya di TV dulu sebelum pandemi nih Pak. Pagi ada, sore ada, malam ada, setiap hari Senin sampai Minggu. Oke. Itu tiap hari. Saya sampai saya sendiri bosan, capek itu. Iya, Nah, tiap hari kan kita masih ngomong terus. Oh. Apalagi tanpa skrip, tanpa segala macam. Terus kadang-kadang ditanya apa, ditanya ini. Jadi kebiasaan aja Pak. Jadi sebenarnya bukan cerdas sih Pak. Jago ngeles Pak. Ya, artinya lebih cocok jago ngeles ya. Satu kelemahannya, lu nggak bisa ngeles sama bini ya? Kalau bini saya nanya, saya hipnotis Pak. Oh, kembali ke hipnotis. Iya. Ini gimana ceritanya dulu kok bisa punya ilmu begitu tuh ya? Jadi hipnotis yang saya pelajarin sebenarnya awalnya saya belajar sulap. Jadi dulu saya keluar dari waktu mau nikah, saya keluar dari grup saya yang Tofu itu. Keluar. Saya mau nikah, saya malah keluar dari pekerjaan saya sebagai artis. Nah, nekat sih. Nah, dari situlah saya belajar sulap. Oh, ada belajarnya ya? Gara-gara Deddy Kobuser bengkokin sendok di TV tuh, saya wah gimana caranya nih? Saya tanya sama pesulap semua, nggak ada yang mau ngajarin Pak. Nggak ada yang mau ngajarin. Sampai akhirnya saya ke Singapura, ke toko alat sulap. Di situ mereka how to bending spoons gitu ya. Oh bisa, I teach you free, asal beli alat sulap yang lain. Diajarin gratis. Udah, itu saya bisa sulap cuma 4 trik jadi Pak. Punya 4 trik aja. Sampai Jakarta saya udah berani nyari job ini. Nyari job sulap Pak. Padahal cuma punya 4 trik. Nah dari situlah saya kenalan sama ada orang India, ekspatriat di sini. Dia biasa menguasai ilmu psikologi dan hipnotis. Saya belajar sama beliau. Ini sebagai inspirasi bagi anak-anak muda ya. Jadi kalian jangan hanya berpikir pengen bekerja pakai dasi, pakai seragam dan seterusnya. Ada ladang baru yang bisa digali, dieksploitasi dengan baik. Akhirnya sukses kayak Mas Uya ya. Alhamdulillah Pak. Itu. Ini luar biasa. Ini jago gimmick, ya, jago setting, nggak pernah kehabisan akal. Raja settingan kata orang. Raja settingan. Coba lu tularin dikit lah, biar aku juga ikut-ikutan bisa. Gini Pak, Anda mau nanya apa yang mana nih Pak? Ya itu gimana sih caranya gitu? Hipnotis? Enggak, jangan hipnotis dulu. Oke. Belajarnya dari mana itu kok bisa jago settingan? Gitu kan belajar dong gitu. Orang pada bilang Uya Kuya raja settingan, program TV-nya settingan gitu kan. Saya sih mengakui Pak, dalam arti kata gini, kan reality show ya. Jadi Uya Kuya settingan. Saya bilang, ya memang iya, program TV harus ada yang disetting. Di luar negeri pun begitu. Iya dong. Nggak mungkin semuanya apa adanya kan, karena namanya buat hiburan. Nah, tapi artis-artis lain, bedanya mereka nggak ngaku Pak. Gitu. Kalau saya bilang, ya iya emang ada yang settingan, emang kenapa gitu kan. Nah kayak soal hipnotis pun, ada yang settingan? Ada. Jadi misalnya, kan untukannya saya hipnotis setiap hari. Itu settingan itu bagian dari RBT tadi. Non RBT. Kalau RBT itu tanpa settingan tuh. Ya, rencana bangun tidur. Nah, rencana bangun tidur. Tapi settingan itu sesuatu yang direncanakan. Apa susah? Apa negatifnya? Nggak ada Pak. Nggak ada dong itu. Kita bisa sukses kenapa? Karena kita menyeting hidup dengan baik. Karena kayak Pak Muldoko bisa jadi Panglima TNI, sekarang jadi Kepala Staf Presidenan. Kan berarti bisa jadi tentara, harus menyeting hidup kita harus apa? Kuliahnya di tentara, sekolahnya. Nggak mungkin kan kedokteran habis itu tiba-tiba jadi Panglima TNI gitu loh. Kalau nggak masuk ke tentara gitu. Kamu mengerti nggak? Bahwa saya tuh menyeting hidup saya juga. Nah iya, gimana? Suatu saat saya waktu kapten dulu, saya ambil pulpen, saya ambil kertas begini, gua tarik lurus ini. Saat. Nah, dasarnya saya melihat senior saya yang berhasil, ini berhasil. Sekian tahun jadi ini komandan batelon, sekian tahun jadi komandan kodim dan seterusnya. Nah, saya mencoba membuat garis nih. Saya taruh tahun sekian saya komandan batelon, tahun sekian saya komandan kodim, tahun sekian saya panglima, pangdam. Alhamdulillah semua apa yang saya goreskan itu tercapai ya. Tercapai. Yang satu yang waktu itu nggak terpikir jadi wakil gubernur Lemhanas itu. Itu nggak kepikiran malah? Nggak pikir ya. Tapi maknanya apa? Bahwa hidup ini kalau Anda ingin sukses, setting dong, buat roadmap gitu. Setuju Pak. Jangan RBT kan. Bisnis plan-nya juga orang bisnis ya kan. Itu. Setuju Pak. Iya. Ini kehidupan keluarga. Kalau keluarga nggak mungkin disetting ya? Nggak Pak. Jadi kalau saya. Soalnya ada istrimu nih di sini nih. Aman.
Jadi intinya gini Pak, kalau saya dalam program TV itu pasti ada yang disetting. Emang ada yang real, tapi ada perlu juga disetting karena namanya buat hiburan. Sesuatu yang buat hiburan itu untuk menghibur, untuk entertainment, settingan itu wajar di seluruh dunia. Nah, tapi hal yang tidak pernah saya setting adalah kehidupan pribadi dan realita kehidupan saya sehari-hari. Saya tetap jadi diri sendiri. Saya nggak mau pencitraan jadi orang lain yang nanti saat orang melihat saya ekspektasinya tidak sesuai, akhirnya saya kerepotan sendiri. Be yourself ya. Be yourself. Hati-hati loh, jangan ikut-ikutan orang melulu loh ya. Iya, betul Pak. Jadi saya kalau sehari-hari di keluarga apa adanya. Kalau settingan di dunia entertainment aja. Nah, tapi enaknya jadi saya Pak. Kan Uya dibilang tukang settingan, raja prank gitu. Kalau misalnya saya sama istri saya ketahuan ada cewek nelpon, saya bilang settingan. Saya digambar ini prank gitu Pak. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Saya jadi komandan juga kadang-kadang sering saya setting. Oh gitu, gimana Pak? Iya. Jadi marah saya itu pura-pura marah. Oh gimana tuh Pak? Gimana Pak? Jadi kadang-kadang prajurit itu harus kita tunjukkan, gitu, bahwa di depan prajurit kita ada sesuatu yang memang saya setting, gitu. Jadi nggak bisa semuanya serba seperti biasa. Oh iya. Gitu. Karena dari settingan itu prajurit saya tidak bisa membaca saya. Oh iya betul. Iya gitu. Jadi tapi kalau makin dalam nanti prajurit saya, ternyata begitu. Kamu dong pura-pura marah nih Pak. Karena ada sesuatu yang kita memang bisa melakukan sesuatu seperti itu. Kalau enggak nanti kita hidup jadi flat begitu. Betul, setuju Pak. Oke. Ini bagaimana anak-anak bisa mengikuti jejak kamu? Apakah kira-kira ikut-ikutan jadi seorang entertain atau bagaimana? Kalau anak saya yang cewek itu kan dia dari kecil udah jadi artis. Dari umur 4 tahun. Dia malah mendapatkan muri sebagai artis tercilik, pesulap tercilik termuda di dunia. Dia dapat juga rekor dari Indonesia, dari The Book World of Record, bahwa dia adalah presenter termuda di dunia yang memiliki acara televisi terbanyak. Nah, kalau Cinta tuh dari kecil udah, kalau saya belajar sulap, dia udah di samping ngikutin. Nah, sampai sekarang makanya Cinta mau kuliah pun di film di LA. Kalau anak saya yang cowok, dia jadi terjun di dunia artis karena lihat kakaknya. Aku juga pengen dong kayak kakak gitu. Karena ngeliat mungkin kakaknya tuh ya dilulukan orang kayak gitu segala macam. Jadi dia dari kakaknya. Menurut kamu keberhasilan anak itu kira-kira seperti apa? Saya nggak tahu. Saya sih bangga sama anak saya bahwa anak saya tuh menurut saya adalah anak yang seorang yang berhasil di umur yang sangat muda. Kayak anak saya yang cowok aja yang paling kecil, dia udah bisa beli mobil sendiri, udah bisa punya bisnis clothing sendiri dengan biaya sendiri, dan saya jadi tidak terlalu khawatir karena kan sebagai orang tua kadang-kadang gini, saat kita membesarkan anak, takut anak kita nanti nggak jadi orang, takut nanti anak-anak kita habis kuliah kerjanya apa ya. Tapi saya alhamdulillah anak saya dari masih SMP SD pun, yang Cinta dari SD ya, si Nino dari SMP pun sudah tahu, dia sudah bisa jadi diri sendiri dan sudah bisa bertanggung jawab sama diri sendiri. Jadi itu sebenarnya ada bukunya itu. Daddy Rick sama Daddy, judulnya itu Daddy Rick, Daddy Poor gitu ya. Daddy Rick. Oke. Jadi bagaimana ayah melihat anaknya itu, siapa seorang ayah yang mana yang lebih kaya sebenarnya. Karena dalam mendidik anak gitu, ada anak yang memang dia ciptakan menjadi seorang entrepreneur ya. Tapi ada satu sisi juga ayah itu melihat keberhasilan itu dari sisi dia nanti menjadi profesor dan seterusnya atau berhasil di itu. Jadi menurut saya sih kita melihat anak berhasil itu tergantung persepsi ya. Iya, persepsi masing-masing. Kalau keyakinan saya ciptakan anak saya jadi bisnismen, dia juga bisa berhasil di situ, why not kan begitu? Iya, betul. Kalaupun anakmu nanti jadi seorang entertainment yang hebat, itu juga sebuah kebanggaan. Nah, betul, tidak harus selamanya menjadi seorang profesor. Tapi kalau dia memiliki bakat menjadi seorang profesor, itu bagian dari achievement sipil yang harus dicapai. Nah, gitu. Apapun yang penting dia loyal sama pekerjaan. Luar biasa. Karena itu pilihan. Betul, Pak. Pak, kalau anak Bapak nih, pertanyaan saya. Bapak kan
militer, tentara, gitu, TNI. Sudah di karir tentaranya udah di puncak, Pak. Pernah jadi panglima TNI. Biasanya, setahu saya, anak polisi, anak jenderal, anaknya yang polisi. Anak tentara, pasti ada yang jadi tentara. Anak Bapak yang tentara nggak, Pak? Enggak. Kenapa, Pak? Ya, karena saya juga terpengaruh dalam buku itu, gitu. Nah. Ya, tidak harus anak saya jadi tentara, gitu. Tapi pernah nggak suatu saat ada keinginan, ada dong satu jadi tentara, gitu? Kebetulan enggak aku. Nggak pernah? Enggak. Karena belum tentu dia sejagoan gua. Oke. Ya. Punya mantu tentara gimana, Pak? Punya mantu tentara itu. Anak gua yang nggak mau. Nggak mau? Anak gua nggak mau. Kenapa nggak mau anak Bapak ngerti. punya suami tentara? Nggak ngerti aku. Pilihan dia yang nggak boleh saya paksa. Iya, atau bapaknya terlalu galak belum anaknya gitu. Gitu. Karena saya bilang sama anak saya, kamu kalau masuk tentara itu nggak bisa kaya. Kalau jadi bisnismen kamu bisa bebas. Serius Pak, jadi tentara nggak bisa kaya Pak? Iyalah nggak bisa lah. Ya segini-segini aja kan begitu. Gitu ya Pak. Kita harus jujur jadi orang kan. Kita ingin anak lebih kaya lagi kan begitu. Oke, ya udah anak saya kalau gitu jangan jadi tentara deh, nggak bisa kaya. Gitu. Karena doktrin saya kepada anak saya, kamu harus kaya. Iya. Karena kekayaan kamu dengan niat kamu yang baik, kamu bisa berbuat sesuatu. Iya. Ya kan? Iya, betul. Tapi kalau kamu tidak jadi orang kaya, kamu ingin berbuat sesuatu, itu hanya bermimpi. Iya. Hanya keinginan doang kan. Iya, gitu. iya, iya. Makanya hidup ini harus diwarnai dengan sungguh-sungguh ya, dalam semua berkegiatan. Iya. Apakah itu mencari uang atau dan seterusnya dengan cara-cara yang baik ya dan benar, sehingga kalau kita punya sesuatu bisa berbuat kepada lingkungan. Itu doktrin saya kepada anak saya seperti itu. Betul. Kalau saya, anak saya jadi apapun kamu, yang penting lebih sukses dari bapaknya. Gitu ya. Iya Pak. Iya. Kalau perlu 10 kali dong. Oh iya dong, harus Pak. Jadi dari bapaknya biar pensiun cepat Pak, gitu. Ini aku sebagai orang pemerintah. Oke, siap Pak. Gitu. Karena di KSP itu ada program KSP mendengar ya. Kita mendengar keluhan dari berbagai pihak ya, agar kita nanti bisa mengkomunikasikan dengan berbagai kementerian terkait untuk melakukan kebijakan-kebijakan baru, agar keluhan-keluhan itu mendapatkan solusi ya. Coba ada nggak itu hal-hal yang perlu disampaikan oleh pemerintah agar mungkin ada perbaikan dari sisi apa gitu, dari sisi budayawan ya, atau dari sisi artis dan seterusnya? Saya bicara dari seniman atau artis Pak ya. Mungkin tidak hanya seniman. Ini berbicara dari orang-orang yang berpenghasilan tidak tetap seperti kami gitu ya. Kita pengen nantinya Indonesia ke depan itu menjadi negara di mana masyarakatnya semua mendapatkan keadilan yang merata. Dalam arti bukan kesuksesan yang merata, karena sukses itu tergantung pribadi masing-masing. Saya ingin semua mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan kesehatan yang sama. Dalam arti kata sekarang sudah kayak pendidikan sekolah negeri kan udah free, udah gratis. Ya, kan ada itu, ada kartu Indonesia Pinter, kartu Indonesia Sehat. Nah, tapi saya juga pengen kayak kesehatan pun nanti semua orang tidak akan menemukan kesulitan saat dia mau berobat. Tapi tentunya juga kita harus mengimbangi dengan kita harus bayar pajak yang tepat. Tapi saya pengen kalau kita udah bayar pajak, nanti kita mendapat hak kita juga. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah infrastruktur, kita nggak usah bicara infrastruktur dulu, karena infrastruktur kita udah akuin sekarang ini berhasil, kabinet yang sekarang berhasil, pembangunan di mana-mana. Tapi yang belum tuh adalah mungkin masalah kesehatan Pak. Nah itu belum merata, masih ada entah mungkin di BPJS mau gimana, kayak saya ngeliat kalau di Amerika itu semua orang di sana berobat itu nggak susah Pak. Orang siapapun masuk pendatang yang nggak punya surat legal aja masuk rumah sakit masuk. Mereka nggak ditanya ini tuh ini dulu. Jadi saya pengen Indonesia nanti akan seperti itu. Kesehatan dan pendidikan. Ini sebuah harapan yang sangat baik ya. Dan pemerintah selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi pelayanan. Baik itu di sektor pendidikan, di sektor kesehatan ya. Presiden bekerja keras untuk memahami kepentingan masyarakat. Tidak cukup memahami, tapi Presiden juga mengambil langkah-langkah real agar persoalan-persoalan yang dihadapi itu mendapatkan penanganan ya, bukan hanya solusi, tapi penanganan sudah ini. Karena apa? Karena persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang terpencil ya, itu memang masih menjadi kendala. Tapi jangan
khawatir. Pemerintah bekerja keras untuk itu. Demikian teman-teman sekalian. Pak Muldoko, terima kasih banyak Pak. Thank you banyak nih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa. Saya ketemu seorang tokoh dari Kediri. Memang jagoan lo ya. Siap. Pak mau tanya nih Pak satu Pak. Sebelum kita bertemu, Bapak pasti pernah lihat saya di TV Pak ya? Ya, sering lah. Apa kesan Bapak sebelum ketemu saya? Sebelum kita bicara ini Pak. Kesan saya... jujur Pak, jelek juga nggak apa-apa Pak. Iya, saya pengen pendapat jujur. Enggak. Dia tuh gimana sih mata Bapak dulu? Tahu saya hipnotis ya. Iya. Yang lainnya yang saya pahami lebih ke hipnotis ya. Iya. Kok mau-maunya itu orang dihipnotis. Padahal aku takut tadi. Iya, Pak. Diam-diam hipnotis gua lagi. Tapi itu sisi baru. Yang sebelumnya orang nggak pernah terpikirkan, nggak pernah melihat. Dan sisi baru hipnotis itu yang membuat kamu hebat. Terima kasih. Akhirnya dikenal seluruh Indonesia khususnya ya. Begitu bilang hipnotis, begitu bilang hipnotis. Ini udah brand luar biasa. Dan sekarang hipnotis yang saya lakukan nih Pak, yang saya kayak orang tidur cerita tuh, ini justru baru mulai ngetop di Korea Pak. Oh ya? Iya. Jadi di sini Indonesia duluan ya? Duluan Pak, yang model tidur, ngobrol, cerita, nangis. Bapak mau tidur sekarang Pak? Tak kaplok. Ngeri. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.